Halo Sobat Citra dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam dialog spesial bersama dengan DPRD Jawa Tengah. Dan saat ini dia sudah bersama dengan narasumber kita Haji Wahid Jumali LC. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang ini, Mbak. Siapa ini? Dea. Mbak Dea, iya. Oke, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik. Ini mudah-mudahan juga demikian Mbak Dea dan para pendengar radio Citra dimanapun berada. Sehat berkah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu bagi kita semuanya. Dan Iya. juga pada siang hari ini kita akan kembali berbincang mengenai tema kita yang sangat menarik sekali nih Bapak ya. Oke, adalah tema kita pada siang hari ini yaitu gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Dan juga dia tentunya bersama dengan Haji Wahid Jumali LC selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke. Ya nih Pak, ngomong-ngomong tentang melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Menarik sekali ya Pak ya. Setelah kita kemarin 10 tahun bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun ya Pak ya. Nah, ini saatnya kita estafet melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Nah, selaku Bapak Haji Wahid Jumali LC, selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, kira-kira bagaimana nih Pak wajah-wajah pembangunan di Jawa Tengah saat ini? Dan kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan ke depannya Bapak? Iya, Mbak Dia, terima kasih ya. Betul bahwa ini saat ini kita punya gubernur baru, walaupun PJ ya, PJ. Karena Pak Ganjar Pranowo dan Gus Taji Yassin kemarin sudah masa periodenya, masa khidmatnya sudah selesai. Ya, tentu sebagaimana mekanisme tentu ya ini saat ini sebelum nanti tentu kita melaksanakan pemilu kada, pemilihan gubernur di 2024 yang akan datang insyaallah ya. Ini saat ini ada PJ daripada gubernur ya Pak Nusantara. Nah, tapi tentu apa yang menjadi PR, apa yang menjadi tantangan daripada Jawa Tengah ini tentu harus tetap berjalan, tetap kita laksanakan. Tentu apa yang sudah dilaksanakan sudah baik kita lanjutkan tentunya ya. Kemudian yang perlu perbaikan dengan program-program baru, perlu akselerasi yang baru tentu juga kita harus lakukan pula. Karena ngomong soal Jawa Tengah ini kan ngomong semua daerah kan kompleks termasuk Jawa Tengah. Kita tahu contoh soal pertumbuhan ekonomi ya. Covid itu sempat terjun payung. Bukan terjun payung, malah terjun bebas. Karena sampai minus ya pertumbuhan ekonomi. Kita tahu target nasional ini pertumbuhan ekonomi ini adalah hingga 7%, ya, kita masih 5, sekian persen, sehingga tentu kita harus memacu betul ya soal pertumbuhan ekonomi yang ini tidak bisa hanya satu sektor ngomong soal perekonomian ya. Dan saya kira soal ekonomi informal ya, UMKM itu ini menjadi stressing utama ya, karena perekonomian masyarakat saya kira ini wajib menjadi kuat ya, wajib bergeliat ya sebagai penopang utama nantinya yang kita harapkan untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ya. Juga ya ngomong soal pengangguran dan seterusnya ya. Di bidang pendidikan ya, setidaknya ya bagaimana pelayanan pendidikan dan kompetensi dari pendidikan tersebut tentu yang bagaimana memenuhi kebutuhan sesuai dengan ya pasar kebutuhannya kan begitu. Ini tentu harus menjadi perhatian, di samping tentu ya soal bagaimana pendidikan karakter ini menjadi pokok ya. Jangan sampai lalai kita hanya stressing di soal bagaimana pendidikan yang berbasis kebutuhan pasar, tapi yang menjadi akar, yang menjadi pondasi utama soal karakter ya anak bangsa ini terlalaikan. Ini jangan sampai ya. Kemudian di soal ketenaga kerjaan ya, kita dihadapkan pada persoalan di samping soal pengangguran masih tinggi tentunya ya, apalagi daerah-daerah yang kemiskinannya juga masih besar. Ini saya kira biasanya juga berbanding lurus soal pengangguran. Nah, ini
ya harus diidentifikasi pula tentu ya persoalan rendahnya kompetensi, produktivitas tenaga kerja ya harus diidentifikasi betul ya. Sehingga juga tentu perlu intervensi ya program-program seperti padat karya lah dan seterusnya ini yang kemudian bisa mengikis angka pengangguran yang ada di Jawa Tengah ya. Rata-rata angka partisipasi kasar di Jawa Tengah ini kan 7,6 ya. Jadi logikanya anak kelas 7 naik kelas 8 ya ini seperti untuk semester pertama ini masih menjadi siswa. Kemudian tidak melanjutkan ini kan tentu menjadi keprihatinan ya bagi kita semuanya. Di samping soal pendidikan kita juga soal kesehatan ya untuk menghasilkan SDM yang unggul. Selain pendidikan tentu bidang kesehatan harus menjadi perhatian. Ya. Ini keunggulan SDM ini juga menjadi salah satu yang harus kita genjot ya harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama juga khususnya soal 1000 hari pertama kehidupan anak ya sejak dari kandungan ngomong soal stunting dan juga itu memang terkait pula ngomong soal stunting juga terkait infrastruktur contoh kita butuh jambanisasi kan begitu banyak juga soal pemukiman yang tidak layak huni dan seterusnya ya, lingkungan ini kan mempengaruhi juga pertumbuhan anak juga ngomong soal kesehatan juga terkait juga soal ekonomi contoh soal stunting ini problem apa sih? Kan problem gizi. Karena ada anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang seharusnya. Kenapa? Karena orang tuanya yang memang nggak pernah ngasih makanan bergizi atau jarang, nggak pernah ngasih daging, susu dan seterusnya. Kenapa nggak pernah ngasih makanan bergizi, nggak pernah ngasih daging, susu dan seterusnya itu? Karena orang tuanya nggak punya duit. Kan begitu. Wah, iya. Kenapa nggak punya duit? Ya itu tadi. Karena nganggur. Kenapa nganggur? Bisa jadi karena nggak punya skill kan begitu, betul. Dia nggak punya kompetensi. Bisa jadi karena memang ya lapangan pekerjaan sangat minim ya. Nah, ini tentu harus didiagnosa, diidentifikasi ya sehingga ada afirmasi, sehingga ada intervensi dari pemerintah, sehingga apa yang menjadi problem-problem dan tantangan-tantangan masyarakat, tantangan-tantangan Jawa Tengah ini bisa betul-betul kita tanggulangi dengan tepat sasaran. Mungkin itu. Ya luar biasa Pak ya terkait tadi ternyata ada banyak hal yang saling berkesinambungan Bapak ya. Oke. Nih menurut Bapak Wahid Jumali LC nih Pak ya. Kira-kira sektor apa saja sih Pak yang perlu dioptimalkan sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Pak? Iya. Yang pertama ya tentu sektor ekonomi itu tadi karena menurut kami, hemat kami terkait dengan hal yang lainnya. Katakan ngomong soal kesehatan juga terkait dengan perekonomian. Ya. Saya kira pondasi awalnya itu ngomong soal pertumbuhan ekonomi yang itu juga banyak segmen tentu yang harus kita benahi, gitu kan. Ngomong soal perekonomian kan tidak hanya ngomong soal pasar yang reguler saja ya kan. Kita juga di samping perekonomian masyarakat ya kesejahteraan masyarakat yang tentu harus betul-betul kita kuatkan ya. Kelembagaan pemerintah ini contoh di desa ini kan adanya undang-undang desa kan menjadi istilahnya ya otonominya lebih jelas ya. Dia punya kewenangan lokal berskala desa ya, yang kemandiriannya juga harus dibangun sendiri oleh desa itu sendiri. Tapi realitasnya kadang-kala kebijakannya belum ke arah itu. Ya kita kalau mau lihat yang kasat mata saja yang jelas itu kan ngomong soal kemandirian dari desa katakan itu kan bisa dilihat dari punya PADES enggak sih? Punya pendapatan asli desa apa enggak sih kan gitu. Kalau belum punya PADES ya berarti belum bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Sekarang itu nyuwun sewu jangankan kok bangun. Ya banyak sekali desa jangankan bangun bayar perangkat saja sebenarnya belum mampu kalau nggak ada dana desa, nggak ada ADD, nggak ada dana transfer. Apalagi ketika desa itu belum punya PADES, kayak gitu.
maka butuh kebijakan yang tepat sasaran. Bahkan dari desa, masyarakat juga harus punya kesadaran bersama, karena mau ngapain desa kebijakannya seperti apa kan terserah masyarakat lewat Musdes. Oke. Sebenarnya bukan sopo jari kepala desa gitu kan nggak boleh, kan gitu. Oke, baik. Bahwa pimpinan di desa itu kepala desa iya, tapi kebijakannya seperti apa terserah masyarakat lewat musyawarah desa, dan harus tahu betul apa yang menjadi kebutuhan daripada desa itu, kan gitu. Contoh, ya katakan desa ini problemnya adalah soal kemiskinan, maka kesejahteraan harus menjadi skala prioritas. Ada pengangguran di situ, ada stunting di situ, kan begitu. Ya, contoh dia itu tadi, kalau berarti harus ada lembaga resmi sehingga pendapatan asli desa ini bisa meningkat. Apa itu? Badan usaha milik desa, kan gitu. Nah, kalau ada badan usaha milik desa bisa profit sehingga kemudian desanya mendapatkan PADES, kan gitu. Sehingga pembangunan bisa jalan terus karena dia punya pendapatan sendiri, kan gitu. Gajinya kepala desa sama perangkatnya juga ikut naik, kan enak itu sebenarnya kan. Pembangunan bisa jalan terus, gaji kepala desa sak perangkatnya melu munggah, kan gitu. Apalagi kalau kemudian unit-unit usahanya bisa yang padat karya, bisa menarik tenaga kerja banyak, masyarakatnya kan senang, kan gitu. Akhirnya masyarakat juga punya penghasilan, kan gitu ya, sehingga kesejahteraannya meningkat, pembangunan bisa jalan terus, saya kira ya. Dan tentu yang menjadi problem-problem di tengah kita, baik Jawa Tengah, problem di masing-masing wilayah, masing-masing desa ini bisa kita tanggulangi. Ya luar biasa. Ya baik Bapak, nih mengenai gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah. Kira-kira apa nih Pak tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah ini Bapak? Iya, tantangan di Jawa Tengah ini ya kompleks ya. Di samping tadi itu juga merupakan tantangan yang sebenarnya kita obrolin ya, di masing-masing bidang ya. Semua tantangannya masing-masing, dari pendidikan ya, dari ngomong soal kesehatan, ngomong soal apa tadi, perekonomian ya, di ketenaga kerjaan dan seterusnya. Banyak ya, katakan secara umum, katakan contoh di bidang kesehatan kita paling tidak ada 3 tantangan ya. Satu, angka kematian ibu ya, kemudian gizi buruk ya, ini, dan data juga terkait dengan buang air besar sembarangan ini, maka ya, sehingga tentu apa yang menjadi program ke depan ya harus sesuai dengan apa yang menjadi tantangan atau kebutuhan daripada Jawa Tengah itu sendiri. Kemarin periode Pak Ganjar itu ada contoh ya, Jateng Gayeng nginceng wong meteng, itu kan juga salah satunya untuk memonitor ibu hamil ya sejak awal kehamilan, dan tentu bagaimana tumbuh kepedulian masyarakat ya kepada kondisi ibu hamil. Ketika ibu hamil ini bisa dengan baik ya kita kawal bersama-sama, kesehatannya baik dan seterusnya, sehingga tentu jabang bayinya nanti kan juga menjadi anak yang sehat pula. Sehingga tentu ya stunting dan seterusnya juga bisa kita hilangkan ya. Akhirnya tentu juga anak-anak sehat, sumber daya manusia Jawa Tengah juga tentu akan tambah berkualitas, sehingga tentu insya Allah Jawa Tengah akan lebih maju. Ini salah satu contoh. Ya kalau ngobrol soal tantangan banyak sekali ya, soal dan yang lain-lain lah banyak ya. Baik nih Bapak ya. Menarik sekali dalam rangka gotong royong melanjutkan pembangunan di Jawa Tengah Bapak. Ini kan tentu ada peran juga dari masyarakat ya Pak ya. Nah ini kira-kira seluruh elemen masyarakat tentunya perlu berpartisipasi dalam memajukan pembangunan di Jawa Tengah. Nah menurut Bapak nih, apa peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini Bapak? Ya tentu partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang paling penting. Pertama, kita di negara Indonesia ini kedaulatan itu di tangan rakyat. Ya, masyarakat tidak boleh abai, tidak boleh acuh, tidak boleh tidak peduli dengan pembangunan yang ada di wilayah kita, Jawa Tengah dan daerah-daerah kita semua ini. Ya, karena masyarakat penentu itu tadi ya. Mau maju mundurnya, mau abang hijone lah sak piturute kondisi daerah kita ini kan terserah masyarakat kan, lewat Musdes dan seterusnya.
juga besok pemilu ini masyarakat harus berpartisipasi karena itu menentukan nasib bangsa ke depan, menentukan pemimpin-pemimpin. Itu bagaimana yang satu visi yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kan begitu. Karena masyarakat kan nggak mungkin rembukan dewi-dewi soal membangun negara. Iya betul. Jangankan ngomong se-Jawa Tengah, sedesa saja mau menentukan kebijakan desa, itu kan, kumpul kabeh masyarakat di lapangan, satu lapangannya nggak muat. Kedua kalinya orang satu desa ngomong semua beto itu beto karep, ora jadi rembuk, malah ribut kan gitu. Maka ada perwakilan, ada BPD dan seterusnya ini ya perwakilan dari masyarakat, ya. Gitu. Kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus dikedepankan. Apa yang menjadi problem-problem, tantangan-tantangan desa, tantangan wilayah, tantangan provinsi Jawa Tengah ini tentu yang harus kita prioritaskan. Dan tentu basisnya ya ada data ya, tentu basis betul-betul persoalan yang real ada di tengah-tengah masyarakat, inilah yang harus bersama-sama kita jadikan problem solving dari perencanaan sehingga kita kawal. Masyarakat harus ikut berpartisipasi kan gitu. Ya makanya milih pemimpin juga masyarakat dari rakyat kan gitu. Perencanaannya seperti apa ya masyarakat harus aktif. Ada musrenbang, kadang DPR itu ada juga reses dan seterusnya ya. Masyarakat harus terlibat aktif, berpartisipasi, menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Tentu ya tidak semua bisa dikabulkan. Karena ada keterbatasan, anggaran punya keterbatasan kan gitu. Semua masyarakat juga pasti punya aspirasi. Kan gitu, makanya kadang kalau tidak ada perwakilan ini satu fulan aspirasinya ini, saya mau jalan setapak depan rumah saya mau penerangan jalan gitu kan. Yang satu enggak pokoknya itu talut harus dibikin, enggak saya jalan usaha tani, semua punya aspirasi. Ini kayak harus ada skala prioritas, apa yang menjadi problem utama itu dulu, apa yang menjadi kepentingan publik ya secara masyarakat secara umum itu dulu saya kira yang harus dikedepankan, yang punya efek luas kepada seluruh masyarakat kan gitu. Nah beda kalau anggarannya berlebih-lebih, wah ini semua bisa terpenuhi ya. Maka ya tadi itu semua di semua tingkatan harus kuat ya. Kemandirian tentu harus diwujudkan sehingga dari situ insya Allah akan muncul, akan hadir kesejahteraan yang kita nantikan. Mungkin itu Mbak Dia. Ya luar biasa Bapak, ini satu pertanyaan terakhir Bapak ya. Ya kira-kira apa nih Pak pesan dan juga harapan Bapak untuk Provinsi Jawa Tengah ke depannya Bapak? Ya kepada para pendengar Radio Citra dimanapun berada, saya kira ada pertemuan, ada perpisahan. Ada pemimpin yang datang, ada pemimpin yang pergi. Siapapun boleh berganti-ganti kepemimpinan estafet di Jawa Tengah, termasuk Gubernur Jawa Tengah yang saat ini juga sudah berganti ya. Tetapi apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita ya terkait dengan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, tentu itu yang harus secara konsisten kita harus perjuangkan bersama-sama ya. Saya kira masyarakat harus cangcut tali wondo, pemerintah tidak akan mampu sendirian ya tanpa partisipasi masyarakat ya. Jadi mari kita kawal betul-betul kemajuan Jawa Tengah dengan kita berpartisipasi tentu dengan sebaik-baiknya ya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga kemudian monitoring pelaksanaan itu hingga evaluasi ya harus kita kawal bersama-sama. Bahkan sejak dari memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua. Besok ada pemilu, maka gunakan pemilu yang sebaik-baiknya tentu untuk menghasilkan pemimpin yang sebaik-baiknya sehingga Jawa Tengah juga bisa menjadi daerah yang terbaik mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Mungkin itu dari saya Mbak Dia. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Wahid Jumali LC, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah atas pemaparannya. Terima kasih Sobat Citra dan kami mohon pamit bareng.